اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan berbagai kenikmatan kepada kita yang seandainya kita mencoba menghitungnya, niscaya tidak akan mampu kita menentukan jumlahnya karena saking banyaknya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian menghitungnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Namun Allah perintahkan kita untuk mensyukurinya, untuk supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan yang telah lalu, membaca daripada kitab Tafsir Juz Ammah, masih pembahasan tafsir surat Al-Buruj. Yang kita angkat tema di malam hari ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka serasa tidak ada lagi kata-kata yang akan bisa kita ucapkan karena saking banyaknya, habis kata-kata kita, habis kalimat kita, sementara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya belum selesai terucap ya. Karena saking banyaknya bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Buruj ya. Dalam surat Al-Buruj di ayat yang
ke-10. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mereka memberikan fitnah kepada orang beriman, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, memberikan fitnah kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang mana fitnah di sini? Yaitu apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu mereka orang-orang kafir. Yang dituju adalah orang kafir. Ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, yaitu orang-orang yang memberikan fitnah kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Hanya diberikan dua pilihan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, diajak mereka untuk kembali ke agama kekufuran, sehingga dia halangi ketika mereka ingin melaksanakan agamanya. Ya, dia halangi dengan berbagai propaganda, dicela, dihina, ya, dicaci maki dan yang lain-lainnya. Ujian keimanan. Dan kemudian yang kedua adalah dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam lubang, ke dalam parit. Ya. Kemudian mereka dibakar di sana. Dengan keadaan mereka melihat, menyaksikan orang-orang beriman yang mereka bakar tersebut. Namun ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah demikian kejamnya mereka, sudah demikian biadabnya keadaan mereka terhadap orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Summa lam yatubu. Orang-orang yang menyiksa orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam walahum adabul harik, maka mereka akan mendapatkan siksa jahannam dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Perhatikan ayat ini. Maka berkata para ulama, undur ila hilmillahi azza wa jal. Perhatikan di sini akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana mereka telah menyiksa orang-orang yang beriman, bahkan dengan siksaan yang luar biasa biadabnya, dengan dibakar, dibunuh, ya, dihalangi untuk menegakkan agamanya. Lalu kemudian Allah katakan summa lam yatubu. Ini bermakna Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk berbenah diri. Ya, summa lam yatubu di sini bermakna kalau mereka tidak bertobat, berarti mereka Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Allah berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana kurangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini orang yang biadab luar biasa, orang yang tidak beriman. Lalu kita yang sudah menjadi orang-orang yang beriman, ketika kita melakukan kesalahan, jangan sedikit pun ada rasa putus asa di dalam diri kita, apapun kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertaubat bahkan kepada orang-orang kafir. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Oleh karenanya, di dalam ayat ini, dalam ayat ke-10 surat Al-Buruj, para ulama memberikan beberapa pelajaran di sini. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Buruj ayat 10 dan ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah annallaha ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan penguasaan orang-orang yang beriman kepada orang kafir. Maksudnya orang beriman ini disiksa, didolimi, bahkan sampai dibunuh oleh orang-orang kafir, ya. Maka
Dengan keadaan yang demikian, kita tidak perlu kemudian terlalu bersedih, atau mungkin kita berputus asa, atau mungkin kita menganggap Allah tidak adil kepada orang yang beriman, ya. Ini yang sering kita saksikan. Bahkan di zaman ini pun ada yang seperti itu, ya. Mereka memerangi orang-orang yang beriman, kemudian mereka membunuh, mereka menyiksa dan yang lain-lainnya. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut pasti ada hikmah di balik apa yang terjadi, ya. Di antara hikmahnya adalah al-musabuna minal mu'minina ajrahum 'indallahi 'azim. Hikmah di antaranya yaitu orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut, yaitu disiksa atau dibunuh, ya, atau dihalangi ketika mereka ingin melaksanakan agamanya, mereka mendapatkan janji pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Ya. Ini untuk orang yang beriman. Wa haulail kufar al-mu'taduna amla lahum subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kafir, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ulur, Allah berikan istidraj kepada mereka, Allah tangguhkan siksaan untuk mereka, Allah tangguhkan hukuman untuk mereka, sampai mereka tambah jauh kesesatannya, lalu kemudian Allah berikan kepada mereka azab yang sempurna, azab yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ya. Adapun orang beriman yang masih selamat, wal muslimun al baqun lahum ibrah wa idhah fima hasala li ikhwanihim. Orang yang sisanya seperti kita lihat ada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain disiksa oleh orang-orang kafir, ya. Maka menjadikan pelajaran untuk kita, ya. Menjadikan pelajaran untuk kita supaya kita lebih menguatkan keimanan kita, supaya kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ujian yang menimpa saudara-saudara kita, dan menjadikan kita lebih meningkatkan rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita tersebut, ya. Dan kemudian menggerakkan orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan dari harta atau dari yang lain-lainnya untuk kemudian menjadi ladang amal untuk dia berbuat, ya. Ini bagi kaum muslimin yang lainnya, ya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasaan orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir, maka kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dalam surat Al-Burud ayat 1 sampai dengan 9, ya. Mereka orang-orang beriman tapi disiksa oleh orang-orang kafir, dibunuh dan yang lain-lainnya, ya. Yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat, akan memberikan ganjaran yang besar, akan menghapuskan dosa dari orang-orang yang dari kaum muslimin yang mendapatkan musibah tersebut, dihapus dosanya. Karena Nabi SAW menyebutkan dengan jelas, inna 'azamal jazai ma'azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, ya. Walaupun kita tidak boleh juga meminta ujian yang besar, ya. Tidak boleh, karena belum tentu kita mampu bersabar ketika Allah berikan kepada kita ujian besar, ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat tersebut, bahwasannya anna haula'il kufar lam ya'khudhu 'alal muslimina bidzanbin illa syai'an wahidan. Orang-orang kafir dari sejak zaman dahulu sampai sekarang
ketika mereka menyiksa, memfitnah, ya, mendolimi orang-orang beriman, tidak ada sebab kecuali cuma satu. Sebabnya adalah annahum yu'minuna billahil azizil hamid. Karena mereka beriman kepada Allah, itu aja. Cuma satu, dari sejak zaman dahulu. Yang menjadi sebab permusuhan, yang menjadi sebab kemarahan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, tidak ada yang lain kecuali ketika orang-orang beriman mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang-orang kafir kemudian marah. Yang membuat orang-orang kafir kemudian mereka membuat makar-makar untuk menyiksa, mendolimi orang-orang yang beriman, ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman dimanapun mereka berada. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga kita semua dari keburukan orang-orang kafir dan menjadikan makar-makar mereka mengenai diri mereka sendiri. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik dari ayat tersebut, ayat ke-10 dari surat Al-Buruj, adalah isyarat. Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat ila anna taubah, bahwasannya taubat tahdumu ma qablaha, bahwasannya taubat itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya, ya. Bahwasanya taubat menghapuskan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat bagi orang-orang yang telah menyiksa orang-orang yang beriman. Dan ini terjadi di zaman dahulu, ya. Terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Kita lihat di dalam kisah yang sangat luar biasa dalam kisah tersebut, ya. Yang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir terbunuh di dalam peperangan Uhud, ya. Siapa panglima perangnya ketika itu dari kalangan orang-orang musyrik? Khalid bin Walid, yang sangat bersemangat membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah masukkan hidayah ke dalam hati Khalid bin Walid, maka jadilah dia yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ini bukti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya sebuah hidayah, maka tidak ada yang bisa menolak. Maka penting bagi kita untuk memahami muqaddimah di dalam setiap pembukaan kajian. Di sana ada kalimat man yahdihillahu fala mudhillalah. Bagi siapa yang Allah kehendaki hidayah untuk dia, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Bagi siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah untuk dia. Allah sesatkan, tentunya dengan sebab, tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan itu memohonlah kita kepada Allah agar ketika Allah telah berikan kepada kita hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah di dalam hati kita. Allah berikan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau membenahi dirinya, bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak kemudian berbuat semena-mena. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari dialog antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, mengkisahkan tentang orang-orang yang zalim,
Orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kata Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, Allah sebutkan, Nabi sebutkan kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau siksa mereka, mereka itu hamba-Mu. Ya. Jadi orang-orang pelaku-pelaku dosa itu, seandainya Allah kehendaki mereka semua disiksa, ya, Nabi SAW mengatakan, fa innahum ibadu, mereka itu hamba-Mu. Ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau seandainya engkau maafkan mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi Allah tidak berbuat semena-mena. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah berbuat kesalahan, dan pasti kita berbuat salah, kapanpun, dalam keadaan apapun, pasti ada potensi, ada kemungkinan kita berbuat kesalahan, karena manusia, ya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, bayangkan bagaimana Allah memberikan kesempatan bertaubat kepada orang-orang yang telah berusaha sekuat tenaga membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah sangat bersemangat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika Allah berkehendak, ya, Allah berkehendak, Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya, kemudian dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia mulia. Ya. Di antara yang lain, kisah seorang wanita yang walaupun yang sampai ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, Nabi tidak kuasa melihat wajahnya. Karena ketika melihat wajah si wanita ini, teringat kejadian yang sangat memilukan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sahabiyah yang bernama Hindun. Di dalam perang Uhud, ya, sebelumnya di perang Badar, Hindun memiliki dendam kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling yang mulia, yaitu Hamzah. Ya. Kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, bahwa Hindun ini punya dendam, ya, karena orang tuanya si Hindun dibunuh oleh Hamzah. Maka dia bertekad, dia mengikuti di perang Uhud, dia mengikuti kemana Hamzah bertarung. Kemudian dia memiliki azam, memiliki tekad, kalau sampai Hamzah terbunuh, maka saya akan makan hatinya. Ya. Yang Allah takdirkan Hamzah gugur di perang Uhud. Lalu kemudian dia belah dadanya Hamzah, lalu kemudian dimakan hatinya, walaupun gak tertelan. Sehingga kemudian ini sahabi, akhirnya dia masuk Islam nih. Wanita ini masuk Islam, ya, walaupun dia masuk Islam, Nabi SAW tidak kuasa melihat wajahnya. Bayangkan, walaupun sedemikian keburukan manusia, ketika dia masuk ke dalam Islam, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu maaf selalu terbuka lebar, ya. Maka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbentang luas untuk mereka-mereka yang berbuat kesalahan. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu maaf selebar-lebarnya di waktu malam untuk orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu maaf yang seluas-luasnya di waktu siang untuk mereka-mereka yang terlanjur berbuat dosa di waktu malam. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah buktikan ketika kita membaca firman Allah, surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa yang pertama kali kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ini Allah buktikan. Kemudian di dalam ayat tersebut bahwa terdapat isyarat
Ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dari kesalahan yang telah lalu akan dihapuskan. Akan tetapi, walakin at-taubatu la takunu taubatan nasuhan maqbulatan indallahi illa idza ishtamalat ala syuruti khamsah. Ketahuilah bahwa taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan sebagai taubat yang benar kecuali terpenuhi 5 syarat taubat. Ya. Dari apapun kesalahannya, ketika 5 syarat taubat tersebut terpenuhi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Bahwasannya yang pertama, ketika dia bertobat, dia benar-benar taubatnya ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyakunal hamil lil insani ala taubah khaufullah waraja'u sawabihi, yaitu hendaknya ketika dia bertobat terdapat di dalam hatinya rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap ampunan darinya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena banyak manusia, li'anna al-insan qad yatubu minad danbi min ajli ayyamdahahu nas. Karena banyak manusia yang mereka bertaubat dari kesalahannya tapi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Au min ajli daf'i madmumatin nasi lahu, atau ada orang yang dia bertaubat dari kesalahannya supaya manusia tidak mencela dia. Ya. Dan ini banyak kita saksikan, ada orang-orang yang begitu. Au min ajli martabatin yasilu ilaiha, atau dia bertaubat dari kesalahannya supaya dia bisa mendapatkan tempat yang dia inginkan, kedudukan yang dia harapkan. Atau min ajli malin yahsulu alaih, atau dia bertaubat dari kesalahannya supaya dia bisa mendapatkan harta yang dia dambakan. Maka kullu haula la tuqbal taubatuhum. Maka orang-orang yang demikian dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena li'anna taubah yajibu an takuna khalisah, karena taubat itu dituntut keikhlasan. Ya. Adapun orang-orang yang bertaubat dengan menginginkan bagian-bagian dari dunia, dia punya salah kemudian bertaubat, tapi yang dia inginkan bukan ampunan dari Allah, yang dia inginkan adalah bagian dari dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Allah katakan di dalam surat Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, bagi siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan amalnya, akan sempurnakan balasan untuk dia di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak pernah dirugikan di dunia. Artinya ketika dia beramal, Allah balas langsung di dunia, ya. Allah berikan balasannya langsung di dunia. Ini bahaya. Kalau kita beramal langsung Allah berikan balasan di dunia, ini bahaya. Ya. Karena akibatnya Allah katakan dalam ayat setelahnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Karena balasan mereka sudah disempurnakan di dunia, maka di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan apapun, kecuali mereka akan mendapatkan balasan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka akan mendapatkan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua
Yang kedua adalah min syuruti kaunit taubah taubatin nasuha, kaunu taubatu an-nasuha an-nadam, yaitu menyesal. Syarat yang kedua agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyesal. Ya, ala ma hasala minad danbi, dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya, alla yakunal insan ka'annahu lan yudnab wala yatahasara wala yahzan, maka tidak diterima taubat dari seseorang yang dia seakan-akan tidak pernah berbuat kesalahan. Ya. Tidak ada menyesalnya, tidak ada sedihnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika dia bertaubat, hendaknya dia menyesal dari perbuatan yang telah dia lakukan. Idza dzukira, apabila disebutkan kepadanya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyesal. Kemudian muncul ya di dalam dirinya pertanyaan, muncul di dalam dirinya pertanyaan, kaifa a'si rabbi, bagaimana bisa aku memaksiati Rabbku, bagaimana bisa aku bermaksiat kepada Tuhanku, wa huwallazi khalaqani, padahal dia yang telah menciptakan diriku, wa huwallazi razaqani, dan dia yang telah memberikan rizki kepadaku, wa hadani, dan telah memberikan petunjuk kepada diriku. Ya. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu kemudian muncul penyesalan di dalam dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindar dari dosa yang telah dia lakukan. Meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Oleh karena fala tasihu taubah ma'lisari 'ala dzanbi, maka tidak diterima taubat seseorang dalam keadaan dia terus berada di dalam dosa tersebut. Ya. Li'anna ta'ib huwa raji, karena orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali. Ya. Orang yang kembali, dia sebelumnya menjauh dari Allah, lalu kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, fa idza kana al-insan yaqul, ketika ada orang yang berkata astaghfirullah wa atubu ilaih min akli riba, dia berkata aku bertaubat, aku istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta riba. Walakinnahu la yazalu yurabi fala tasihu taubatuhu, tapi dengan keadaan dia terus berada di dalam harta riba, ya. Terus di dalam muamalah riba, terus di dalam dosa riba tersebut, tidak dia tinggalkan dosa ribanya, ya, maka tidak diterima taubat dia. Ya. Seandainya orang ada yang berkata astagfirullah minal ghibah, aku bertaubat kepada Allah dari dosa ghibah. Wal ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah, dan ghibah itu adalah kita menyebutkan tentang saudara kita dengan apa yang dia tidak suka kalau dia mendengarnya. Ya, itu ghibah. Walakinnahu fi kulli majlisin yaghtabun nas, tapi dalam setiap majelis di mana dia duduk dia sebutkan kesalahan orang. Di mana dia duduk dia sebutkan tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya. Maka dengan keadaan demikian dia tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubat dia dari dosa ghibah. Ya. Kalau ada orang yang berkata, ada orang yang berkata bahwa saya bertaubat dari memakan harta yang haram. Ya. Dari memakan harta yang haram, dari harta yang dihasilkan dari mencuri, atau dari suap, atau dari mengambil harta orang lain, ya, dengan tanpa hak.
kemudian dia bertaubat, maka tidak sah, tidak diterima taubat dia kecuali dengan dia mengembalikan harta tersebut. Tidak dia terus nikmati harta yang dia ambil dari jalan yang haram tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima taubat dia sementara dia terus berada di dalam kesalahan itu? Ya. Oleh karenanya, ketika kita bertaubat dari sebuah kesalahan, maka tinggalkan kesalahan itu. Tinggalkan. Ya. Seandainya ada seorang tetangga, seorang yang bertetanggaan, lau faradna anna syakhsan adkhala murasimihi fi milki jarihi. Kalau ada tetangga ini punya tanah, terus batasnya digeser, ya, digeser ya berapa senti atau berapa meter, ya. Kemudian dia berkata, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari menggeser batas tanah, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama batas tanahnya tidak dia kembalikan ke tempat semula. Ya. Dia kembalikan ke tempat semula sesuai dengan apa yang dia miliki, tidak dia lebihkan dari batas tersebut. Jadi yang ketiga adalah meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Dan masuk dalam poin yang ketiga ini adalah ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka kembalikan. Ya. Inilah sulitnya kalau kita berbuat dosa berkaitan dengan manusia. Kalau dosa seorang langsung berkaitan dengan Allah, dia memohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Selesai. Tapi kalau dosa berkaitan dengan manusia, maka tidak diterima taubatnya sampai dia minta halal kepada manusia. Maka hati-hati. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang merugi. Berbuat ketaatan yang banyak, berbuat amal soleh yang berlimpah, namun ternyata nanti di akhirat kita menjadi manusia yang merugi, menjadi orang-orang yang bangkrut, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Ya. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata para sahabat, orang bangkrut di antara kami yang kami pahami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bangkrut nanti di hari kiamat dari kalangan umatku, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji, pahala-pahala dari amal-amal yang banyak. Namun qad daraba hada, dia pernah memukul orang lain ketika di dunia. Wa syatama hada, pernah menggunjing orang lain, mencaci orang lain, memfitnah orang lain, pernah mengambil harta orang lain. Lalu kemudian diambil kebaikan dia untuk dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Maka hati-hati. Kalau kesalahan berkaitan dengan orang lain ini bahaya. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita merugi di akhirat. Dia ambil kebaikan dia diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak ada lagi harta yang bisa kita bayarkan untuk menebus kesalahan kita. Ya. Maka kalau kita punya salah kepada orang lain, sesegera mungkin kita mohon dimaafkan, mohon dia halalkan. Jangan sampai kesalahan tersebut nanti akan menjadi bumerang, akan menjadi ancaman bagi kita di akhirat. Ini bahaya, ya. Karena bisa jadi orang di dunia diam, dia dizalimi diam, tidak berkata, tidak membalas, ya. Lalu kemudian dia siapkan ancamannya atau dia siapkan tuntutannya untuk di akhirat. Ini bahaya. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai kita
menjadi orang-orang yang bangkrut. Diberikan kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Setelah selesai, kalau sudah selesai, kalau belum selesai orang-orang yang dia zalimi ternyata banyak. Ya, orang-orang yang dia zalimi banyak. Kemudian habis kebaikan dia berikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Belum selesai, masih ada orang yang dia zalimi. Maka apa yang terjadi? Diambil keburukan dari orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepada dirinya. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak, namun ternyata habis pahalanya. Dia bagi-bagi kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Jadilah dia orang yang bangkrut. Maka kalau kita mau bertaubat dengan sesungguhnya, ketika kita punya kesalahan kepada orang lain, sesegera mungkin kita minta dihalalkan. Ya. Baik, kemudian yang keempat, yaitu bertekad. Ayazima azman taman alla ya'uda ila dhanbi. Yaitu bertekad dengan tekad yang sempurna, tekad yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama. Ya. Karena tidak akan diterima taubat dari seseorang yang telah berbuat salah. Ketika dia berkata saya bertaubat, namun tidak ada di dalam hatinya rencana, ya, ada rencana di dalam hatinya kalau nanti ada kesempatan dia akan mengulangi kesalahan lain, mengulangi dosa tersebut, mengulangi kesalahan tersebut, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertaubat dia bertekad. Adapun nanti kalau mungkin ternyata di keadaan yang lain dia terjatuh dengan kesalahan yang sama, kalau yang pertama tadi dia sudah bertekad kuat untuk tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, lalu kemudian dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh setan, maka tidak berpengaruh dengan taubat yang pertama. Ya. Tapi harus dia tekadkan dulu, bertekad kuat bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwasannya taubat, ya, antakuna taubatu fi waqtin tuqbalu fihi at-taubah, yaitu dia bertaubat di waktu diterimanya taubat. Ya. Dia bertaubat di waktu diterimanya taubat. Maksudnya waktu taubatnya belum tertutup untuk dirinya. Karena ada waktu yang taubat seseorang tidak diterima. Ada waktu taubat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ucapkan dia taubat, walaupun dia ucapkan bahwa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lisannya masih bisa berucap, dia mengakui kesalahannya, tapi ketika waktu tersebut telah sampai, maka tidak diterima. Yang pertama, keadaan yang pertama, idza hadarahul maut, ketika kematian atau malaikat maut telah datang kepada dirinya. Ketika malaikat maut telah datang kepada dirinya, fa inna taubatahu la tuqbal, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika malaikat maut telah datang, maka tidak diterima taubatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-18, kata Allah, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang dia senantiasa berbuat kesalahan, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ya, lalu kemudian ketika telah datang malaikat maut kepada dirinya, ketika hidup dia senantiasa berada di atas kesalahan, ya, tidak bersegera kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika malaikat maut telah datang kepada dirinya, dia mengatakan, qol inni tubtul an, saya sekarang bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat taubat dia. Ya. Dan ini Allah buktikan di dalam kisah manusia durjana
yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa dia? Fir'aun. Ya. Fir'aun. Makanya orang-orang yang orang-orang liberal, ya, mereka membuat propaganda menggaungkan bahwa sejatinya Fir'aun adalah orang yang beriman, kata mereka. Karena apa? Karena sebelum mati dia sempat berkata kalimat la ilaha illa, dalam Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ya. Fir'aun mengatakan la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israil. Ya. Fir'aun ketika sudah tenggelam di Laut Merah, ya. Sudah tenggelam dia. Awalnya dia memerangi Musa dan Bani Israel, pengikutnya Musa, dia perangi. Setelah dia tenggelam, sudah hadir malaikat maut, tinggal mencabut nyawa dia, maka dia mengatakan, ini dia sudah tenggelam, dia mengatakan qal amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israil. Ya, ketahuilah bahwa saat ini aku beriman, ya. Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilahnya Bani Israil, ya. Yang ini menunjukkan bahwa ketika masa hidupnya dia menentang Tuhannya Bani Israil. Lalu kemudian Allah katakan wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal dulu sebelum ditenggelamkan, ketika masih hidup dia bermaksiat, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mufsid, orang-orang yang membangkang, ya, berbuat kerusakan di muka bumi. Maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fala budda minal mubadarah bitaubah. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersegera. Kenapa sebabnya? Li'annaka la tadri fi ayyi waqtin yahdurukal maut. Karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut datang menghampiri kita, ya. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut datang menghampiri kita. Alam ta'lam anna minan nas man nama ala firashi fi sihatin wa afiyah. Betapa banyak kita lihat, kita saksikan ada manusia-manusia yang dia tidur di tempat tidurnya, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak berpenyakit, sama sekali tidak ada penyakit, ya, tidur di tempat tidur dia. Summa hamila min firashihi ila sariri taksirihi. Lalu kemudian dia diangkat dari tempat tidurnya yang nyaman tersebut, dibawa ke tempat pemandian jenazah, ya. Ini sering kita jumpai. Alam ta'lam anna ba'dhan nas jalasa ala kursil amal. Dan banyak kita saksikan orang-orang yang sedang duduk bekerja di kantornya, di tempat kerjanya, bekerja, dia sedang bekerja dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit. Summa hamila min kursil amal ila sariril ghusl. Ya, lalu kemudian diangkat dari tempat duduknya, dari tempat kerjanya, dibawa ke tempat pemandian jenazah. Dan ini sering kita saksikan, ya. Oleh karenanya kematian disebutkan adalah peringatan, nasihat yang paling berharga, ya. Maka tidak layak kalau kita mengantarkan jenazah, ya, kemudian kita sedang di pemakaman, lalu kemudian kita bersenda gurau, tertawa di sana. Tidak layak bagi seorang muslim. Sering kita jumpai ini, ya, ada orang yang mengantarkan jenazah, ya, sambil berjalan, sambil tertawa, atau mungkin sambil dia menyaksikan ada saudaranya yang dimakamkan, dia tertawa di pemakaman. Ini tidak layak, ya. Karena kematian adalah peringatan untuk kita semua. Lalu kemudian kalau dengan adanya kematian kita tidak terperingati, kita tidak ingat dengan kematian
yang nanti kita pun akan demikian. Ya, lalu apalagi yang bisa memberikan peringatan untuk kita, yang bisa mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Ya. Oleh karenanya, hendaknya kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ditunda-tunda. Ya. Keadaan kedua yaitu yang taubat seorang tidak diterima, ya. Yang pertama tadi adalah ketika telah didatangi malaikat maut. Yang kedua adalah idza tala'atis syamsu min maghribiha, yaitu ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak lagi bermanfaat ketika seorang mengatakan beriman. Ya. Dan ini terjadi nanti di hari kiamat. Ketika menjelang hancurnya dunia dan segala isinya, ya. Manusia melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, otomatis mereka semuanya langsung beriman. Ya, langsung takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung mengatakan bahwa diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 158, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak lagi manfaat, ya, tidak lagi bermanfaat iman mereka kecuali yang sebelumnya memang sudah beriman. Ya. Kecuali yang sebelumnya telah beriman dan mereka telah berbuat kebajikan, ya, sebelum muncul atau terbitnya matahari dari arah tempat terbenamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, sebuah faidah yang luar biasa dari satu ayat, yaitu ayat ke-10 dari surat Al-Buruj, ya, yang kita berharap semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Mungkin apabila ada pertanyaan, ya, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ditanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada pertanyaan, maka sebagai kata penutup, kita perhatikan di ayat tersebut tentang bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ya. Dan kalau kita mempelajari isi daripada Al-Quran, hampir semua, ya, hampir semua ayat dalam Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sampai pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang siksa orang-orang yang membangkang. Sampai pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang ancaman bagi mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa disampaikan? Supaya manusia yang membaca ayat-ayat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaknya kita bersahabat dekat dengan Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar menjadi hiasan handphone kita, hanya sekedar menjadi hiasan lemari kita, ya. Setidaknya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita bisa bersaksi bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran, ya.
Setidaknya ada di dalam hati kita beberapa ayat yang kita hafal tentang Al-Quran. Jangan sampai seperti yang Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau tadabbur Al-Quran? Apakah memang hati kalian sudah terkunci rapat? Ini Allah tanya. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran, berarti ada indikasi bahwa hati kita sudah terkunci, sudah tertutup. Maka semangat kita belajar Al-Quran supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa lebih mengerti tentang isi surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa semangat dalam belajar, terutama belajar Al-Quran, belajar membacanya, kemudian belajar membaca penjelasan ulama tentang Al-Quran, dan kemudian jangan lupakan semangat juga untuk mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga nanti di hari kiamat Al-Quran benar-benar menjadi penolong bagi kita, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang senantiasa membersamainya ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua ahlul Quran. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.